Ini pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang lebih sabar atau menjadi orang lebih sabar? Kenapa saya bilang ini cukup menarik? Karena sebetulnya kan banyak cabang ilmu yang membahas mengenai sabar atau menjadi pribadi yang lebih sabar tadi. Bahkan sebelum itu, sabar itu ada batasnya apa enggak sih? Kan orang sering bilang tuh, iya tapi sabar tuh ada batasnya gitu. Sabar itu sendiri sebetulnya nggak ada batasnya. Tapi yang ada batasnya adalah kesabaran kita. Itu yang ada batasnya. Paling tidak kesabaran kita saat ini. Atau selalu ada batasnya kesabaran kita. Tetapi kesabaran kita saat ini ada di mana. Kalau sabar sih nggak ada batasnya. Tapi kesabaran kita saat ini ada di mana. Dan bagaimana kita tadi kalau menjadi pribadi yang lebih sabar. Artinya batas kesabaran kita tuh bisa meningkat. Sehingga kita itu namanya menjadi pribadi yang lebih sabar. Oke, tapi ingat bahwa kesabaran itu sendiri atau sabar itu sendiri nggak ada batasnya. Yang ada adalah kesabaran kita. Nah, oke. Dan kita ingin belajar bagaimana kita bisa meningkatkan si batasan itu. Tentunya bertahap dari waktu ke waktu meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi dan seterusnya. Nah, kayak tadi saya bilang ada banyak cabang ilmu kan yang membahas mengenai ini. Agama tentunya membahas, psikologi membahas, neuroscience bahkan juga membahas, filsafat membahas. Sekali lagi banyak sekali cabang ilmu yang membahas mengenai kesabaran ini. Dan saya di dalam video ini mau merespon dalam perspektif nyambungnya ke psikologi dan pakai logika juga sebetulnya. Coba deh kalian ingat-ingat siapa orang yang kalian kenal yang masih hidup ya. Yang menurut kalian dia itu orangnya amat sangat sabar. Coba di benak kalian masing-masing aja. Udah ada orangnya? Oke. Apa yang bisa membuat kalian bilang bahwa dia itu orangnya sabar? Atas dasar apa kamu bisa berpendapat, bisa berkesimpulan bahkan bahwa dia itu orang yang sabar? Kan berdasarkan apa saja sejauh yang kalian ketahui, tantangan-tantangan atau ujian-ujian, cobaan-cobaan yang dihadapi kan? Dan bagaimana dia meresponnya. Kalau kalian nggak pernah tahu apa saja tantangan atau ujian atau cobaan yang pernah dia hadapi, gimana kita bisa berkesimpulan atau bahkan berpendapat bahwa dia itu orang yang sabar atau enggak? Jadi seperti namanya cahaya itu ada karena ada kegelapan gitu ya. Sedangkan kegelapan itu juga ada karena ada cahaya. Gitu ya. Kita bisa mengenali cahaya karena ada kegelapan. Sebaliknya juga seperti itu. Kesabaran itu juga ada karena ada tantangan, ada ujian. Kalau nggak ada itu maka tidak ada yang namanya kesabaran. Dengan kata lain satu sama lain saling membutuhkan. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang lebih sabar, walaupun ya Tuhan Maha berkehendak, kun fayakun gitu. Kalau Tuhan mau sih memang bisa ya twing atau jadi lebih sabar gitu. Ya bisa sih. Tetapi kan kita perlu berupaya gitu. Dan cara Tuhan mengabulkan ketika tadi kamu bertanya atau siapapun yang nyimak video ini mungkin punya pertanyaan yang sama atau punya keinginan yang sama ingin menjadi pribadi yang lebih sabar. Cara Tuhan mengabulkan doa kita itu seringkali kita tidak menyadari bahwa ketika kita diberi cobaan, diberi ujian, itu kita sedang diberikan kesempatan. Dari mungkin yang sifatnya lebih simpel dulu, ujiannya dicobaannya berupa kena macet harus nunggu atau nunggu antrian. Ngetes kesabaran dari hal-hal yang sifatnya seperti itu dulu. Di satu sisi itu sebetulnya adalah kesempatan untuk mengasah karakter sabar yang ada dalam diri kita. Karena dalam situasi-situasi seperti itu dari yang mulai sifatnya mungkin lebih simpel kayak tadi sampai cobaan yang lebih besar dari orang ke orang punya perjalanan masing-masing, punya cobaan hidupnya masing-masing ya, yang mungkin lebih besar tentunya. Tapi di balik situasi-situasi itu kalau kita menyadari dan mau menggunakan perspektif yang lebih bermanfaat, kita bisa melihat situasi-situasi itu sebagai kesempatan untuk mengasah karakter sabar yang ada dalam diri kita. Karena itu kesempatan di mana kita bisa menghadirkan rasa sabar.
Karena tadi sabar tidak ada tanpa ada cobaan atau tantangan atau ujian. Ingin menjadi pribadi yang lebih sabar, ini kesempatannya. Dan mungkin akan ada yang melihat video ini dan bilang ya ngomongnya lebih gampang daripada ngejalaninnya. Saya selalu bilang kalau ada komentar begitu, ya ini kan saya video, saya ditanya, saya menjawab dalam bentuk kata-kata. Dan terus kalau seandainya ngomongnya lebih gampang daripada ngejalaninnya, terus kenapa? Terus gimana? Gitu. Nggak mau dijalani? Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi tidak menjadi pribadi yang lebih sabar juga. So kita belajar ada yang namanya guru teori, ada yang namanya guru praktek. Saya di sini meskipun saya sebetulnya nggak suka menyebut diri saya guru karena saya pun juga masih terus belajar ya. Tetapi dalam hal ini mungkin saya sharing pengalaman dan pemahaman yang insya Allah bermanfaat buat kalian yang menyimak video ini. Dan yang saya sampaikan di sini tapi kan karena ini omongan dalam video ini, jadi jatuhnya adalah teori ini, betul. Tapi ada yang namanya guru praktek. Nah kalau dalam hal kesabaran guru praktek itu apa? Ya si ujian, cobaan, dan tantangan tadi itulah guru-guru prakteknya. Kayak kita ingin meningkatkan kemampuan kita lebih mahir naik sepeda gitu. Mau baca buku tentang gimana cara naik sepeda, mau nonton videonya, mau dengerin orang menjelaskan dan seterusnya. Pengetahuan yang bertambah. Tapi untuk meningkatnya skill kita dalam mengendarai sepeda benar-benar meningkat, ya kita perlu guru prakteknya apa ya, naik ke atas sepeda situasinya itu. Nah ingin menjadi pribadi yang lebih sabar, ya situasinya adalah guru prakteknya adalah situasi-situasi di mana kesabaran kita akan diuji. Jadi ketika kita mengubah angle kita bagaimana kita melihat situasinya, kita bahkan bisa sekali lagi tak mungkin rasa tetap tidak enak ya, ada momen merasa nggak enak, tapi ketika kesadaran kita geser, kita shifting our level of consciousness dengan melihat situasi itu dari perspektif yang berbeda, maka energinya akan berbeda. Yang rasa nggak enaknya pun juga akan mulai secara bertahap akan mulai berubah juga. Sehingga kita menghadapinya dengan lebih positif, dan ketika kita menyadari itu kita memanfaatkan situasi itu secara sadar, secara sengaja untuk mengasah kesabaran kita, dan kita menyadari situasi itu sebagai cara Tuhan untuk mengabulkan doa kita yang meminta untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, itu energinya akan berbeda. Bahkan terkadang kita justru mensyukuri cobaan tadi. Nah, jadi sekali lagi nih saya pakai logika aja. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih sabar, maka meningkatnya kesabaran kita tidak akan terjadi tanpa adanya cobaan atau ujian atau tantangan yang datang. Dan sebetulnya tantangan, ujian, cobaan selalu ada dan bentuknya berbeda-beda. Tapi setiap kali ia datang, apakah kita menyadarinya sebagai sebuah kesempatan untuk membuat diri kita lebih bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar? Atau sebetulnya apapun bentuk karakternya, mau sabar, mau bersyukur, mau berani, untuk betul-betul meningkat karakter-karakter itu, kualitas karakter-karakter itu dalam diri kita, ya kita butuh situasi-situasi di mana kita menjadi either dipaksa untuk menghadirkan karakter tersebut, atau sebetulnya lebih baiknya jangan sampai nunggu dipaksa, tapi ketika itu hadir kita melihat itu sebagai opportunity, sebagai kesempatan untuk menghadirkan karakter-karakter yang ingin kita tanamkan tadi dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan di sini bermanfaat dan insya Allah dimanfaatkan. Dan kalau kalian anggap ini bermanfaat juga silahkan share juga ke yang lain juga. Mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat buat orang-orang lain juga. Jangan lupa di like dan subscribe juga, dan tulis komen kalian juga apa mungkin insight yang kalian dapatkan dari video ini, atau mungkin jadi kalian punya pengalaman tertentu yang bisa jadi pembelajaran buat orang lain juga. Silahkan tulis di kolom komen, dan insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.